وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى حق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah taala berikan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu mana lagi yang engkau dustakan. Saking banyaknya dan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, dan saking lemahnya kita dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguhnya syukur atas segala nikmat, atas segala yang Allah Ta'ala berikan, walaupun dengan kekurangan, sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang saat ini merasa gundah gulana, merasa lemah, merasa minder, merasa iri dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang lain, ya mungkin itu semua disebabkan karena kurangnya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan malam hari ini kita masuk di malam ke-18 ya, di bulan Sya'ban, yang mana tidak terasa sebentar lagi kita akan masuk di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Kalau di sana penjual sirup sibuk marketing, maka kita sebagai penuntut ilmu, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita sibukkan dengan berbekal ilmu. Salat dan salam juga senantiasa kita curahkan, kita aturkan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mewajibkan kita untuk menuntut ilmu dan juga beramal soleh, agar kita mendapatkan kebahagiaan bersama beliau kelak di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan bersama beliau dengan ilmu yang beliau ajarkan, dengan hadis-hadis, dengan para ulama yang merupakan pewaris beliau sallallahu alaihi wasallam, hingga kita bertemu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat kelak insyaallah taala. Baik, kita lanjutkan pertemuan kita pada malam hari ini. Kita masuk di bab atau kitab zakat, pembahasan tentang zakat. Setelah sebelumnya alhamdulillah kita selesaikan pembahasan tentang sholat. Saat ini kita masuk ke pembahasan tentang zakat. Ya. Untuk zakat di kurikulum yang disampaikan itu kita selesaikan dengan 2 pertemuan, ya, karena memang untuk zakat ini ada 6 bab, ya, ada 6 bab pembahasan yang akan kita bahas. Ya. Tadi disampaikan bisa nggak diselesaikan dalam 1 pertemuan. Nggak yakin juga sih, ya nggak apa-apa, mungkin sebagian kita selesaikan, sebagian besarnya di malam hari ini, ya mungkin bab pertama, kedua, dan ketiga yang penting. Kemudian bab keempat, kelima, dan keenamnya kalau cukup malam ini kita sambung di bab keempat, kalau nggak cukup berarti kita bahas di pertemuan berikutnya, dan insya Allah kan bab kelima, keenam itu ringkas ya. Begitu pula bab yang ketiga nantinya zakat hasil bumi itu ringkas. Jadi di pertemuan berikutnya insya Allah kita padatkan, kita selesaikan bab zakat, kemudian kita masuk sebagaimana yang dijelaskan tadi ke pembahasan berikutnya bab nikah mungkin insya Allah taala. Ya, jadi kita fokus saja ke pembahasan zakat dulu, karena pembahasan zakat ini juga panjang, penting, ya, dan merupakan kewajiban dan banyak dilalaikan. Kalau zakat ini berkaitan dengan hubungan kita dengan manusia. Kalau sholat kan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, zakat ini hubungan kita dengan manusia. Jadi kewajiban yang harus kita tunaikan kepada manusia, hak manusia yang lainnya yang harus kita tunaikan. Ya, kita akan bahas tuntas insya Allah, ya, pembahasan tentang zakat ini semoga bisa dipahami, ya, dari kitab Fikih Muyassar yang disusun oleh 4 profesor doktor yang memang ahli di bidangnya. Nah, kita lihat di layar
di kitab pengantar tentang zakat. Pembahasan tentang zakat ini dibagi beberapa ya. Jadi yang bab pertama ini pengantar tentang zakat, di situ dibahas tentang definisi, dibahas tentang syarat wajib dan lain sebagainya. Kemudian bab kedua membahas tentang zakat emas dan perak ya, karena zakat ini untuk 5 jenis yang harus dizakati ya, di antara zakat emas dan perak dibahas secara khusus. Kemudian zakat hasil bumi, zakat pertanian dan perkebunan. Kemudian yang keempat itu zakat hewan ternak. Bab yang kelima zakat fitrah, dan bab yang keenam mereka yang berhak untuk menerima zakat. Nah, baik, masuk ke bagian yang pertama tentang definisi zakat ya. Bisa dilihat di layar ya. Zakat secara bahasanya ya diambil dari kata bahasa Arab yang az-zakatu, yang berarti an-nama atau sesuatu yang tumbuh, dan juga ziyadah atau sesuatu yang bertambah ya. Di sini disebutkan zakatuz zar ya. Nah, tanaman tumbuh ya apabila dia tumbuh berkembang. Nah, seperti itulah zakat yang kemudian disebutkan sebagai sesuatu yang tumbuh. Dengan kita melakukan zakat, ya berarti akan bertambah harta, bukan semakin berkurang. Nah, kemudian secara istilah syar'inya, zakat yaitu ungkapan tentang suatu hak yang wajib pada harta yang telah mencapai nisabnya. Ya. Nisab tertentu dengan syarat-syarat khusus untuk juga kelompok-kelompok tertentu yang diatur dalam syariat. Ya. Sebelum masuk ke pembahasan ini, ya mungkin kita jelaskan sedikit ya, sebagian mungkin pernah mendengar ya tentang zakat, infak, sedekah, hibah ataupun hadiah. Ya, tentu istilah ini ya berbeda antara satu sama dengan yang lainnya. Walaupun di sana ada yang menyamakan antara zakat dengan sedekah. Ya. Nah, terkait dengan zakat ini, ya tentu banyak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, waqimus sholah, wa atuz zakah, dan seterusnya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Nah, walaupun di sebagian ayat ya zakat ini ya, disebutkan juga dengan sodakoh, dengan lafaz as-sodakoh. Ya, kalau kita lihat di surat Taubah, Allah Ta'ala berfirman, khud min amwalihim sodakoh, tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambil zakat dari sebagian mereka. Jadi kalau diterjemahkan sodakoh di situ, diterjemahkan sebagai zakat. Jadi terkadang zakat itu datang dengan lafaz sodakoh. Ya. Nah, ya, itu kalau disebutkan sesuatu yang terpisah ya. Dan di Al-Quran disebutkan demikian. Walaupun kalau disebutkan secara terpisah, ya tentu makna sedekah itu jauh lebih umum dan juga lebih luas daripada makna zakat ya. Nah, jadi kebaikan yang kita berikan kepada orang lain dari harta itu berupa sedekah ya. Nah, dan juga disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW terkait zakat dan sedekah ini. Ya. Kemudian adapun infak ya, sekedar pengetahuan, jadi supaya kita tahu ketika menyebutkan zakat, sedekah, infak, di sana juga ada menyebutkan kadang disebut zis, zakat, infak, sodakoh, maka kita harus mengetahui perbedaannya. Kalau infak sendiri disebutkan dalam Al-Quran beberapa ayat ya, disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, wanfikum mimma razaqnakum, berinfaklah dari harta yang Allah Ta'ala berikan. Ya. Dan infak ini untuk lebih luas tujuannya ya, kemanapun dan untuk tujuan apapun ya. Bahkan disebutkan baik yang dibenarkan secara syariat maupun yang diharamkan itu juga disebut sebagai infak. Makanya biasanya infak itu disebutkan dengan berinfak fi sabilillah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi infak juga disebutkan kepada infak di jalan selain Allah atau jalan syaitan. Nah, jadi lebih umum. Adapun kalau hadiah itu sesuatu yang diberikan kepada orang lain ya sebagai bentuk dan juga penghargaan kepadanya ya. Nah,
Dan hadiah ini biasanya fungsinya sebagai untuk meningkatkan hubungan dan juga keeratan antara orang yang memberi dengan yang diberi. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan tahaddu, tahabbu, saling beri hadiah maka kalian akan saling mencintai. Ya. Nah, adapun kalau hibah itu mirip seperti hadiah, kan tapi hibah ini pemberian harta yang dilakukan pada umumnya secara cuma-cuma tanpa syarat tertentu. Ya, bukan sebagai bentuk penghargaan, akan tetapi diberikan secara cuma-cuma, hibah. Nah, jadi seperti itu. Kalau zakat itu wajib, ada syaratnya dan juga mustahiknya. Kalau infak itu bisa bersifat sukarela, fleksibel, dan juga untuk kebaikan-kebaikan yang umum. Ya, adapun sedekah maknanya itu jauh lebih luas, baik dengan harta ataupun dengan selain harta yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun di sana ada yang menyamakan antara lafaz sedekah dan juga zakat, ya. Kemudian hadiah atau pemberian sebagai bentuk kasih sayang dan juga penghormatan ataupun penghargaan, sedangkan hibah pemberian secara cuma-cuma tanpa syarat. Ya, kemudian di pembahasan zakat ini ya, baiknya juga kita mengetahui tentang namanya pajak, karena sebagian menyangka bahwasanya sudah bayar pajak berarti sudah bayar zakat, padahal tentu berbeda antara pajak dengan zakat. Pajak itu hukumnya kalau di sebuah negara juga hukumnya wajib, ya, kontribusi wajib yang memang harus dibayarkan dan juga didasarkan pada undang-undang negara untuk membiayai kepentingan umum dan juga ada maslahat di sana. Ya. Nah, walaupun hukumnya tidak diatur secara langsung dalam syariat Islam, ya, tapi diperlukan untuk kemaslahatan juga sebagai bab taat kepada umarok, kepada para pemimpin. Ya. Ini terkait mukadimah, ya, penjelasan sedikit meluas dari zakat agar bisa dipahami sebagai wawasan, ya, mengetahui perbedaan antara zakat, infak, sedekah, hibah, hadiah ataupun tadi zakat. Ya. Nah, kemudian di sini disebutkan, ya, secara istilah zakat adalah ungkapan tentang suatu hak yang wajib pada harta yang telah memenuhi nisab tertentu. Ya, harta yang telah memenuhi nisab tertentu. Ya. Dengan syarat-syarat juga yang khusus, ya, untuk kelompok-kelompok tertentu yang juga diatur dalam syariat. Ya. Dan zakat ini fungsinya adalah untuk menyucikan hamba, ya, harta dari seorang hamba dan juga membersihkan jiwanya. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di sini, "Nam tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ya, untuk membersihkan dan juga menyucikan mereka. Ya. Dan zakat ini merupakan salah satu sebab tersebarnya kasih sayang, cinta kasih dan juga solidaritas sama muslim. Nah, kemudian berikutnya adalah hukum zakat dan juga dalilnya. Ya, zakat ini jelas adalah suatu kewajiban di dalam Islam yang termasuk rukun Islam. Ya. Nah, dan juga termasuk rukun yang terpenting, masuk setelah rukun Islam, rukun sholat. Ya. Berbahasa Allah Subhanahu Wa Taala, "Qim sholat wa zakat." Berikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ya. Dan di sini juga Allah Ta'ala perintahkan min amwalin sodaqah tutahhirum wa tuzakkihim biha, surat Taubah yang tadi saya sebutkan. Dan juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang rukun Islam ala khams. Di antaranya adalah menunaikan zakat. Juga wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ketika mengutus ke Yaman, menyebutkan sesuatu yang wajib. Di antaranya adalah mengambil zakat dari mereka. Ya. Nah, dan hukumnya tentu, ya, kaum muslimin telah berijma tentang wajibnya zakat, ya. Para sahabat sepakat juga untuk memerangi orang-orang yang menolak untuk membayarnya, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, ya, menyebutkan untuk memerangi orang-orang
orang-orang yang menolak untuk membayar zakat, ya, memerangi mereka. Kemudian pembahasan yang berikutnya, hukum orang yang mengingkari zakat, ya. Nah, di sini disebutkan beberapa kondisi, ya. Yang pertama, ketika mengingkari kewajiban zakat karena jahil, karena nggak tahu hukumnya, nggak tahu ilmunya, ya. Kalau dia karena ketidaktahuannya, ya, baik disebabkan karena dia mualaf baru masuk Islam atau karena dia tinggal di pedalaman yang jauh dari kota, jauh dari informasi, jauh dari ilmu Islam, maka hendaknya dia diberitahu tentang kewajibannya dan tidak dihukumi kafir karena dia ada udzur di situ. Nah, adapun bila mengingkarinya itu adalah seorang muslim hidup di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan di tengah-tengah para ulama dan juga bisa akses informasi tentang hukumnya, maka dia murtad. Jatuh kepada hukum murtad. Dia termasuk orang yang kafir, ya. Nah, dan karenanya dia diminta untuk bertobat sampai 3 kali, ya. Kalau dia mau bertobat maka itu yang terbaik, bila tidak bahkan bisa dibunuh, ya. Nah, karena dia kafir dan murtad dari agama Islam. Nah, di sini disebutkan bahwasanya dalil-dalil yang menetapkan tentang kewajiban zakat di Al-Quran dan Sunnah itu sudah sangat jelas, ya, sebagaimana ayat, hadis yang disebutkan, serta bagaimana para ulama berijma dalam masalah ini. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu hukum orang yang menolak membayar zakat karena kikir, karena pelit, ya. Kalau dia menolak membayar zakatnya karena kikir, pelit, takut miskin, ya, walaupun dia mengakui hukum zakat itu wajib, maka dia berdosa karena dia enggan menunaikan kewajibannya tersebut, ya, walaupun hal itu tidak mengeluarkannya dari Islam, ya. Nah, kita tahu bahwasanya zakat itu salah satu dari cabang agama, ya. Nah, dan orang yang meninggalkan penunaian zakat, lalai dari menunaikan kewajibannya, maka dia tidak serta merta dihukumi sebagai kafir karena meninggalkannya, ya. Nah, dan sebagaimana disebutkan di sini, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disebutkan oleh Muslim, "Tsumma yara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar." Tentang keadaannya, kemudian dia melihat jalannya bisa ke surga dan juga bisa ke neraka. Ya, mereka ini orang yang menolak untuk membayar zakat karena kikir, karena pelitnya. Ya. Dan di sini disebutkan, ya, seandainya dia itu kafir, maka tentu nggak ada kemungkinan baginya untuk masuk ke dalam surga. Nggak ada lagi antara surga neraka, pasti masuk neraka. Kalau dia dihukumi sebagai kafir di dunia. Ya. Dan orang yang demikian, yang enggan membayar zakat karena kikir, karena pelit, bakhil, maka dia dipaksa untuk membayar zakat, ya. Ditambah juga dengan ditakzir, ya. Nah, dan kalau dia melawan maka wajib untuk diperangi sampai dia tunduk kan kewajibannya membayar zakat untuk kaum muslimin. Nah, ya, sebagaimana disebutkan di dalam ayat dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi SAW diperintahkan untuk memerangi sehingga bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammad Allah, dan sholat, menunaikan zakat. Nah, dan juga Abu Bakar As-Siddiq, ya, ketika menjabat sebagai khalifah sepeninggal Rasulullah SAW, ya, beliau memerintahkan untuk memungut zakat pada mereka orang-orang yang enggan membayar zakat, ya. Nah, dan disebutkan di sini Abu Bakar Siddiq menyebutkan lau mana'uni anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la qataltuhum alaiha. Nah, seandainya mereka menolak untuk membayar walaupun hanya seekor anak kambing betina yang dulu mereka bayarkan di zaman Rasulullah SAW, saya aku akan memerangi mereka, ya, karena hal tersebut, karena keengganan mereka untuk membayar zakat. Zaman Nabi mau bayar, kemudian sepeninggalan Nabi nggak mau bayar, maka Abu Bakar Siddiq
bertekad untuk memerangi mereka. Dan di sini juga pendapat beliau radhiyallahu taala anhu ya didukung oleh Khulafaur Rasyidin setelah beliau ya, Umar, Utsman dan juga Ali radhiyallahu taala anhum, dan juga para sahabat seluruhnya, dan juga ijma untuk memerangi mereka yang enggan untuk membayarkan zakat. Kemudian bagian yang kelima, harta-harta yang wajib untuk dizakati. Nah, ini penting ya untuk diketahui, harta-harta yang kita miliki apabila termasuk dalam 5 jenis harta ini, maka wajib untuk kita tunaikan zakatnya. Yang pertama adalah hewan ternak ya, hewan ternak berupa unta, sapi dan juga kambing ya. 3 binatang inilah yang masuk ke dalam golongan bahimah, hewan ternak ya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini ya. Nah, tidaklah pemilik unta, sapi dan kambing yang tidak menunaikan zakatnya ya, melainkan hewan-hewan tersebut datang pada hari kiamat dengan badan yang sangat besar, sangat gemuk. Mereka menanduk pemiliknya dengan tanduknya dan juga menginjak-injak dengan kakinya. Ya, setiap kali yang paling akhir telah selesai menanduk dan menginjaknya, maka yang pertama kembali lagi kepadanya sampai ditetapkan keputusan Allah di antara manusia, yaitu sampai mereka selesai dari penghisapan. Nah, jadi ini peringatan keras untuk menunaikan zakat hewan ternak berupa unta, sapi ataupun kambing. Nah, di sini dibahas ringkas sebagai penjelasan tentang 5 jenis harta ini. Ya, kemudian akan dibahas satu persatunya di bab-bab berikutnya, insyaallah taala. Nah, kemudian yang termasuk harta atau ya harta yang wajib untuk dizakati yaitu 2 alat tukar ya, yang ma'ruf zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu emas dan juga perak ya. Dan jelaskan di sini demikian juga yang menduduki fungsi kedudukannya yang serupa dengan itu fungsinya ya, sebagai alat tukar. Ya, di sini disebutkan berupa mata uang kertas yang beredar pada hari ini. Ya, maka termasuk juga yang beredar pada hari ini saldo-saldo di rekening ya, karena kebanyakan orang menyimpan uangnya dalam bentuk saldo di rekening bank, saldo di e-wallet dan sebagainya. Ya, itu termasuk ke dalam 2 alat tukar, termasuk ke dalam harta yang wajib untuk dizakati ya. Nah, dan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wala yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang mereka pelit menyimpan emas dan perak, nggak mau menafkahkan di jalan Allah ya, maka beritahukanlah kepada mereka bahwasanya mereka akan mendapatkan siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dari ayat. Kemudian dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ancaman bagi mereka yang nggak mau mengeluarkan zakat emas dan perak ataupun zakat harta ini ya, disebutkan ya, tidak menunaikan haknya, melainkan apabila hari kiamat tidak tiba, maka akan dibuatkan bagi mereka lempengan-lempengan dari api dari harta-harta mereka tersebut yang itu dipanaskan di dalam neraka jahanam ya, lalu dengannya disetrika pada lambung, kening dan juga punggung ya. Setiap kali itu mendingin, maka dikembalikan panas lagi seperti semula di hari-hari penyiksaannya itu, yang mana satu hari setara dengan kadar 50.000 tahun ya. Satu harinya di neraka atau di akhirat pada saat itu setara dengan 50.000 tahun kehidupan dunia ya. Nah, dan siapa di antara kita yang hidup 50.000 tahun lamanya, dan satu hari di sana setara dengan 50.000 tahun. Nah, sungguh kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat sungguh jauh. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan juga jauh lebih kekal. Ya, tentu bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang mengetahui. Nah, kemudian yang ketiga yaitu harta perniagaan.
ya, harta perniagaan, barang dagangan, yang komoditi. Di sini semua barang yang disiapkan untuk jual beli dengan tujuan untuk meraih keuntungan, meraih laba. Ya, dan hal ini didasarkan atas firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum. Hai orang-orang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha, ya, bisnis, perdagangan kalian yang baik-baik. Nah, jadi dari yang halal. Yang mana di sini disebutkan bahwasanya kebanyakan ulama menyebutkan bahwa yang masuk dalam ayat ini, ya, adalah zakat barang-barang perdagangan yang dimasukkan ke dalam pendalilan ayat ini, ya, sebagian dari hasil usaha itu adalah maksudnya adalah barang-barang perdagangan. Ya, jadi barang dagangan itu wajib ditunaikan zakatnya dan akan dibahas nanti secara khusus insyaallah taala. Kemudian yang keempat yaitu biji-bijian dan juga buah-buahan. Nah, ini termasuk pertanian dan juga perkebunan yang biasa disebut, ya. Nah, yang dimaksud dengan biji-bijian yaitu semua biji yang disimpan yang kemudian dijadikan sebagai bahan makanan pokok. Di sini disebutkan seperti jawawut, ya. Jawawut itu mungkin kurang familiar, ya, tapi jawawut ini bisa kita browsing, kita search di internet, bisa keluar gambarnya serupa dengan padi, ya, mirip tanamannya dengan padi, tanaman serealia, mirip seperti padi, termasuk dalam jenis rerumputan, ya, dan termasuk biji-bijian yang tertua, ya, termasuk biji-bijian yang tertua yang ditanam, yang dibudidayakan oleh manusia. Dan jawawut ini dia berupa biji-bijian kecil berwarna kuning ataupun coklat dan juga biasa sering digunakan sebagai bahan pangan. Makanya masuk ke dalam biji-bijian yang wajib untuk dizakati. Ya. Nah, biasa jawawut ini dijadikan seperti nasi, ya, bisa jadi seperti bubur, maksudnya seperti beras, ya, jadi seperti nasi ataupun juga jadi tepung, ya. Biasa juga digunakan untuk bahan pembuat roti, buat kue ataupun makanan-makanan tradisional Jawa. Ya. Kemudian juga gandum, ya, masyhur, ma'ruf, ya, gandum. Kemudian juga selain daripada keduanya biji-bijian tersebut. Nah, adapun buah-buahan yaitu buah kurma dan juga kismis, ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian, ya. Nah, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa atu haqqahu yauma hasadih, tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya. Dan di sini bedanya tentunya, ya, dari ayat ini kelihatan, ya, bahwasanya untuk zakat ini biji-bijian dan buah-buahan ini dikeluarkan tidak menunggu satu haul, tapi dikeluarkan ketika hari memanen, ya, ketika hari memetik hasilnya. Nanti insya Allah akan dibahas khusus juga. Nah, dan juga berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, fi masaqatis sama, nah, wal uyun au kana athariyan al usyr wa fima suqya bin nadhi bin nadhi nisful usyr. Nah, di sini hadis ini menjelaskan tentang apa namanya, perbedaan antara yang disiram oleh air hujan ataupun yang uh, dia dibudidayakan, ya, jenis tanaman yang dibudidayakan. Nanti akan dibahas insya Allah juga, ya. Di sini juga pada tanaman yang disiram oleh hujan dan mata air atau atari, ya, sini. Dan atari ini bisa kita lihat adalah tanaman yang menyerap air dengan akarnya tanpa disiram, ya, seperti tanaman yang berada di kolam dan semisalnya, ya, di mana air hujan mengalir ke sana melalui solokan yang dibajak untuknya, atau tanaman tersebut dekat dengan air sehingga ia menyerap dengan akarnya.
ya, seperti tanaman yang dekat dengan sungai. Ya. Dan di sini terdapat kewajiban zakat 1/10 pada tanaman yang disiram dengan nada. Nah, ya. Ya, kalau dengan nada itu dia 1/20. Ya, dan nada ini disebutkan adalah unta pengangkut air untuk menyiram tanaman, atau juga bisa diartikan sebagai peralatan-peralatan yang digunakan untuk membantu dalam pengangkutan air atau penyiraman tanaman. Jadi apa namanya, dengan usaha dari manusia. Nah, nah, dan di sini disebut nadih ya, karena uh, unta jantan yang biasa digunakan sebagai pengangkut air ya. Kalau betina nadihah. Nah, dan ini kewajibannya adalah 1/20. Nah, 1/20 ya. Nanti juga akan dibahas secara khusus insya Allah di bab berikutnya. Kemudian yang kelima, harta yang wajib untuk dizakati yaitu barang tambang dan juga harta rikas. Nah, di sini disebutkan barang tambang itu segala barang yang keluar dari bumi yang diciptakan di dalamnya tanpa ada pihak yang meletakkannya, ya. Nah, dan memiliki nilai harga seperti emas yang tertimbun, perak, tembaga, dan juga lain sebagainya. Ya. Nah, jadi barang tambang, jadi yang ditambang. Nah, ada lagi yang namanya rikas. Kalau rikas ini adalah barang timbunan yang ditemukan di tanah atau harta penimbunan kaum terdahulu yang biasa di kita saat ini disebut sebagai harta harta karun ya, hartanya si korun ya, diambil dari kata korun, harta karun, harta yang terpendam dari kaum terdahulu. Nah, ini rikas. Itu bedanya barang tambang dengan barang rikas. Ya. Kalau barang tambang keluar dari bumi tanpa usaha, tanpa peninggalan dari pihak manapun, ya. Seperti emas, perak. Dan di sini dalil wajibnya ya barang tambang dan rikas firman Allah Subhanahu wa taala, anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Nah, di sini mimma akhrajna lakum minal ard. Di sini disebutkan ya, penjelasan tafsir Imam Al-Qurtubi menyebutkan maksudnya adalah tumbuhan, barang tambang dan juga rikas. Dan wafi rikas al-khumus, untuk harta rikas, barang harta karun yang ditemukan itu kewajiban zakatnya adalah 1/5 dari nilai barang tersebut. Nah, dan terkait masalah ini, kewajiban zakat barang tambang dan rikas ini ya, nah, kaum muslimin berijma tentang wajibnya mengeluarkan zakat pada barang tambang ini. Kemudian pembahasan yang keenam yaitu hikmah diwajibkannya zakat dan atas siapa saja zakat ini diwajibkan, atau dengan istilahnya syarat wajibnya zakat. Ya. Syarat wajibnya zakat, syarat seorang itu diwajibkan untuk membayar zakat. Yang pertama, hikmah diwajibkannya zakat. Ya. Jadi zakat disyariatkan karena di sana ada hikmah dan juga tujuan-tujuan yang mulia yang tak terhitung jumlahnya. Di sini disebutkan yang pertama, membersihkan juga menumbuhkan harta. Ya. Kemudian dia menghadirkan keberkahan, menghilangkan keburukan dan kotoran, serta menjaganya dari kerusakan dan kebinasaan. Jadi harta itu bertambah dengan seorang mengeluarkan zakatnya, bukannya berkurang malah bertambah. Dan yang kedua, membersihkan muzaki.
orangnya, pemberi zakatnya, dari tentunya akhlak, kikir, dan juga bakhil, ya, pelit, ya, dari dosa dan juga kesalahan, serta melatih untuk berkorban, memberi, menyalurkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga itu juga sebagai pelipur duka fakir miskin, duafa, ya. Juga memenuhi hajat kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang kesulitan, dan juga mahrum. Ya, mahrum diartikan sebagai orang yang fakir tapi dia tidak mau meminta-minta. Dia butuh tapi dia usaha walaupun dia kekurangan. Ya, itu usaha walaupun kekurangan. Dia enggan untuk meminta-minta, dan ini disebutkan juga di dalam ayat ya, tentang mahrum ini. Orang-orang yang dia butuh, dia fakir tapi dia enggan untuk minta-minta untuk menjaga kehormatan dirinya. Nah, dan itu bagus, itu baik. Nah, kemudian yang keempat, mewujudkan solidaritas sosial, saling tolong-menolong, rasa cinta kasih sama masyarakat. Ya. Nah, ketika orang kaya memberikan zakatnya kepada saudaranya yang miskin, ya, nah, maka hal ini membuang apa yang mungkin tersimpan dalam hati orang-orang miskin, ya, berupa kedengkian, lenyapnya kenikmatan dari orang kaya tersebut. Nah, dan itu tentunya membawa kebahagiaan dan juga keberkahan bagi orang kaya yang mengeluarkan zakatnya tersebut. Ya. Kemudian termasuk dalam bab mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya kepada seorang muslim dalam bentuk harta yang melimpah yang Allah taala berikan kepadanya. Dan yang keenam, zakat ini juga menunjukkan kebenaran iman seorang yang mengeluarkan zakat, ya. Karena harta yang memang dicintai oleh manusia nggak mungkin akan dikeluarkan kecuali mereka benar-benar berharap akan meraih keridhaan dari sesuatu yang lebih dicintainya. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala, jauh lebih cintai, oleh karena itu harta dia keluarkan untuk meraih keridhaannya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut sebagai sodako, zakat ini disebut sebagai sodako, sebagai kebenaran, karena pemiliknya benar-benar memiliki keinginan yang tulus, yang tinggi dalam meraih keridhaan dan juga cinta dari Allah Subhanahu wa taala, mencerminkan kepada sodik kebenaran cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia rela mengeluarkan harta miliknya walaupun titipan dari Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah. Kemudian yang ketujuh, zakat itu dapat mengundang menghadirkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dapat menurunkan kebaikan-kebaikan, hapus kesalahan-kesalahan. Kemudian pembahasan berikutnya adalah syarat-syarat wajibnya zakat. Atas siapa zakat ini diwajibkan? Ya, di sini disebutkan syarat-syaratnya. Syarat wajib zakat yang pertama itu adalah Islam. Dia harus Islam. Jadi yang bukan Islam maka dia nggak wajib zakat. Ya. Atau kalau dia mengeluarkan harta maka tidak bisa disebut sebagai zakat. Dan di sini disebutkan bahwasanya zakat ini adalah ibadah yang bersifat harta benda yang dengannya seorang muslim itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan ibadahnya orang kafir itu nggak diterima sebelum dia masuk Islam. Jadi, percuma harta yang dia keluarkan dan tidak termasuk sesuatu yang disebut sebagai zakat. Dan di sini disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan bila ibadah mereka nggak diterima, maka nggak ada gunanya mewajibkan zakat bagi mereka. Ya. Nah, juga sebagaimana mafhum yang tersirat dari ucapan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Nah,
kewajiban zakat yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW atas kaum muslimin. Ya. Nah, sekalipun zakat nggak wajib atas orang kafir, namun dia tetap dihisab atasnya. Ya, karena itu orang kafir diberi perintah menjalankan cabang-cabang syariat, ya, cabang-cabang syariat menurut pendapat yang sahih. Ya. Jadi orang-orang kafir dengan hartanya tersebut tetap akan dihisab harta-hartanya. Ya, bukan berarti mereka nggak dihisab hartanya, ya, bukan cuma disiksa karena kekafirannya, tapi juga karena hartanya. Kemudian yang kedua yaitu merdeka, ya, merdeka. Di sini disebutkan zakat itu wajib bagi orang yang merdeka, bukan seorang yang hamba sahaya ataupun mukatab. Dan mukatab ini yaitu hamba sahaya yang memiliki perjanjian merdeka, hamba sahaya yang memiliki perjanjian merdeka dengan syarat menebus dirinya sendiri dengan bayaran tertentu kepada tuannya. Jadi hamba sahaya yang memiliki perjanjian merdeka dengan syarat tebusan mukatab. Jadi tidak wajib bagi hamba sahaya dan juga mukatab yang belum merdeka tapi dia memiliki perjanjian dengan tuannya. Kemudian yang ketiga, kepemilikan nisab secara sempurna dan juga tetap. Ya. Tetap maksudnya di sini adalah maksudnya tidak berisiko hartanya lenyap. Ya. Dan tetap di sini kalau hartanya nggak tetap berarti masih mungkin untuk hartanya berubah, mungkin naik ataupun mungkin turun. Ya. Nah, dan di sini disebutkan status hartanya harus kelebihan dari kebutuhan primernya. Ya, harus harta kelebihan dari kebutuhan primernya. Ya. Di mana seorang yang sangat membutuhkannya seperti kebutuhan primer, ya, kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal. Nah, itu enggak termasuk. Ya, karena zakat itu wajib sebagai peripuraran bagi orang-orang fakir. Ya. Maka wajib mempertimbangkan batas kepemilikan nisab yang dengannya kekayaan bisa dijadikan patokan terwujudnya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di sini, ya, pada biji-bijian hasil bumi yang kurang dari 5 wasak. Nah, dan 5 wasak ini bisa dijelaskan di sini, ya, bahwasanya 5 wasak itu kalau satu wasak itu secara setara dengan 60 sok. Berarti kalau 5 berarti 60 kali 5 300 sok. Ya. Nah, dan satu sok berisi 4 mut dan satu mut seukuran cakupan tangan seorang lelaki yang berukuran sedang atau sekitaran 6 ons. Jadi kalau dikalikan itu kurang lebih ada 720 kg dari hasil bumi. Ya. Nah, jadi kalau kurang dari 720 kg itu nggak wajib untuk dizakati untuk yang hasil bumi. Ya, jadi itu termasuk nisab yang nanti akan dibahas juga insya Allah di babnya pembahasannya di zakatnya tentang nisab-nisab masing-masing harta yang wajib dizakati ini. Ya. Nah, begitu pula di sini disebutkan ya, pada unta yang kurang dari 5 ekor maka nggak ada kewajiban zakatnya. Ya, pada perak kurang dari 5 ukiyah itu juga nggak ada kewajiban zakatnya. Dan untuk ukiyah ini satu ukiyah ini setara dengan 40 dirham. Nah, jadi nisabnya itu adalah 5 kali 40 sama dengan 200 dirham. Ya, nanti juga insya Allah akan dibahas pada babnya. Nah, dan disebutkan di sini juga untuk perak 5 ukiyah, ya. 5 ukiyah tadi 200 dirham. Kemudian yang keempat syaratnya yaitu berlalunya 1 haul.
atas harta tersebut. Ya. Berlalu 1 haul, dan 1 haul ini maksudnya 1 tahun kalender hijriah. Sebagaimana disebutkan di sini, hal itu terjadi dengan cara harta tersebut telah melewati nisab tadi yang poin ketiga, dalam penguasaan pemiliknya selama 12 bulan hijriah. Ya, 12 bulan hijriah. Jadi patokannya adalah bulan hijriah. Ya. Sebagaimana disebutkan sabda Nabi SAW, la zakata fi malin hatta yahul alaihi al-haul. Ada zakat pada harta sampai dia berlalu melewati 1 haul. Dan di sini disebutkan ya syarat haul ini khusus untuk harta yang berupa hewan ternak, emas dan perak serta barang perdagangan. Nah, adapun untuk hasil pertanian, buah-buahan, barang tambang dan juga rikas, maka dia nggak disyariatkan berlalunya haul, ya, langsung dikeluarkannya. Ya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa atu haqqahu yauma hasadi. Ini untuk diantaranya zakat pertanian atau barang temuan. Ya, wa atu haqqahu yauma hasadi. Tunaikan haknya, zakatnya pada hari memetik hasilnya, pada memanennya atau menemukannya. Nah, ya, ya. Jadi di sini masuk ke dalam ayat tersebut ya, karena barang tambang dan rikas adalah harta yang diambil dari bumi. Ya. Sehingga haul berlalunya 1 tahun kalender hijriah itu enggak dijadikan sebagai pedoman dalam kewajiban zakatnya. Nah, kemudian pembahasan yang ketujuh yaitu macam-macam zakat. Ya, zakat ada 2. Yang pertama zakat harta, yaitu berkaitan dengan harta. Kemudian yang kedua zakat badan, yang berkaitan dengan badan. Dalam hari ini adalah zakat fitrah yang nanti akan dibahas secara khusus di babnya insyaallah taala. Ya, jadi ada zakat mal, ada zakat nafs atau zakat fitrah. Ya, dan yang dimaksud dalam ayat atau kewajiban zakat di sebagai rukun Islam itu adalah zakat mal, ini zakat harta, zakat yang berkaitan dengan harta. Nah, kemudian bagian yang ke-8 zakat hutang. Ya, zakat hutang. Sebutkan di sini hutang itu apabila dipikul oleh orang yang kesusahan ekonomi. Ya. Maka pemilik hutang atau kreditur wajib menzakatinya ketika telah memegangnya untuk 1 tahun. Ya, pada tahun di mana dia memegangnya. Sedangkan bila hutang dipikul oleh orang yang mampu, ya, hutang dipikul oleh orang yang mampu, maka dia menzakatinya untuk setiap tahun. Ya. Karena artinya berada pada status hukum ada di tangannya. Ya. Nah, jadi hutang juga ada zakatnya karena termasuk harta yang dipegang atau yang dimiliki. Terutama bagi mereka yang mampu. Selesai kita di bab yang pertama tentang pengantar zakat, kemudian kita masuk pada bab yang kedua yaitu zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak. Nah, di mana zakat emas dan perak ini ada beberapa pembahasan. Ya. Yang pertama hukum zakat emas dan perak serta dalil yang menetapkan hukumnya. Sebutkan di sini zakat wajib ditunaikan pada emas dan perak atau alat tukar. Nah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sudah disebutkan juga tadi waladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah, yang mereka menyimpan harta emas, perak, tidak menafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, nah, maka ancaman siksa yang pedih bagi mereka. Nah, dan dalil ancaman Allah Subhanahu wa taala berupa siksaan yang pedih itu merupakan dalil tentang kewajiban menunaikannya. Juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hukuman orang yang tidak membayarkan zakat kelak di hari kiamat. Ya. Di apa namanya, panaskan lempengan-lempengannya dari api kemudian disetrikakan. Dan juga berdasarkan ijma para ulama, ya,
bahwasanya di dalam 200 dirham itu ada kewajiban zakatnya sebesar 5 dirhamnya. Ya. Cuma zakat sebesar 5 dirhamnya. Dan bahwa emas apabila mencapai 20 mithqal, ya, untuk emas ini patokannya mithqal. Nah, dan harganya senilai dengan 200 dirham. Ya, maka wajib ditunaikan padanya. Ya, wajib ditunaikan zakat padanya. Mungkin ada yang bertanya juga, bagaimana kemudian hukum mata uang selain dari emas dan perak, ya. Kalau mata uang kertas sudah jelas hukumnya, dinilai seperti halnya emas ataupun perak, dan di situ ada khilaf para ulama, dia termasuk dihitung berdasarkan nilai perak ataukah nilai emas. Kemudian ada lagi yang di sana bertanya tentang mata uang lainnya yang sekarang beredar di apa namanya, di tahun-tahun ini, yaitu mata uang digital, ya, mata uang kripto. Nah, dan ini tentu kalau kita ikuti, kita lihat pendapat para ulama ini berbeda pendapat. Ada yang menghukumi bolehnya berinvestasi di kripto, ada yang kemudian mengharamkan, ya, ya. Tentu ini bisa kita kaji bersama, kita pelajari, kemudian kita pilih pendapat yang terkuat, ya. Adapun mereka yang meragukan kehalalannya itu terkait dengan masalah legalitas dari uang kripto, ya. Nah, legalitas dari uang kripto tersebut, ya, sebagian pemerintah juga kan melarang tentang penggunaan uang kripto tersebut karena dapat menyebabkan inflasi dan lain sebagainya, ya. Yang berpendapat itu juga diantaranya menganggap bahwa investasi kripto itu ada unsur riba dan judinya, ya. Nah, dan oleh karenanya mereka mengharamkannya, ya. Nah, sebagian juga mengindikasikan bahwasannya mata uang kripto ini mudah untuk dipalsukan sehingga berujung pada pengharaman, ya. Nah, dan sebagian yang lainnya mengharamkannya karena berkaitan dengan mata uang kripto yang biasa dipakai untuk transaksi ilegal, transaksi penyelundupan, kejahatan-kejahatan terselubung internasional dan lain sebagainya. Nah, itu yang pendapat atau alasan kenapa sebagian ulama itu mengharamkannya, ya. Nah, namun kalau kami sendiri berpendapat, berdasarkan juga beberapa para ulama, ya, menyatakan bolehnya penggunaan uang kripto atau berinvestasi dengan uang kripto ini, ya. Nah, dan apalagi di tahun-tahun ini, ya, bahwasanya mata uang kripto kripto ini dapat digunakan untuk berjual beli, ya, diakui di seluruh dunia. Nah, seperti Bitcoin dan lain sebagainya itu bisa dipakai untuk bertransaksi, ya. Nah, seperti itu pula mata uang kertas yang tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mata uang rupiah, dolar, ringgit, pound sterling dan lain sebagainya yang dulunya kan nggak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan nggak diakui, ya. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu mata uang diakui dan bisa dipakai untuk bertransaksi, diterima di seluruh dunia, maka menjadi legal dan dibenarkan, ya. Dan seperti ini juga mata uang digital ini, ya, bisa dipakai untuk bertransaksi, ya. Bahkan sekarang banyak orang berinvestasi di kripto, ya, dengan harapan bisa naik nilai sahamnya dalam jangka waktu tertentu, ya. Bahkan ada orang yang kemudian bisa kayak mendadak karena kripto karena naik dengan cepat, walaupun tentunya kita nggak tahu di sana seperti apa naik turunnya
nilai mata uang ini. Ya, mungkin saja di sana ada yang mengatur dari global, Allah Ta'ala alam. Jelas waspada, berhati-hati, karena banyak juga yang akhirnya bangkrut karena kripto ini. Walaupun di sana ada juga yang jadi kaya karena investasi di bidang kripto. Ya, kalau mau aman, ya investasinya dengan emas ini. Ya, kalau mau investasi yang aman ya dan stabil. Nah, kemudian di sini kita lanjut bagian yang kedua, ya, kadar zakat emas dan perak. Ya, kadar zakat emas dan perak. Kadar zakat yang wajib untuk emas dan perak dari, maksudnya adalah 2,5%. Seperempat dari 10 itu 2,5%. Dan lapas seperempat dari 10 ini dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti akan disebutkan. Ya. Nah, yang kemudian dipahamkan bahwasanya di setiap 20 dinar emas maka terdapat kewajiban zakatnya sebanyak setengah dinar, ya, 2,5%-nya. Sedangkan nominal harta yang lebih dari batas nisab maka zakatnya menurut perhitungan tersebut, ya, 2,5, baik banyak ataupun sedikit. Kemudian pada setiap 200 dirham dari perak terdapat kewajiban zakat 5 dirham. Ya, kewajiban zakat 5 dirham. Sedangkan nominal harta yang lebih dari batas nisab maka zakatnya itu menurut perhitungan tersebut 2,5%. Ya. Nah, dan ini dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa firriqah kulli mi'atai dirhamin rubul usyur. Disebutkan pada perak setiap 200 dirham terdapat kewajiban seperempat dari 10 atau 2,5%-nya. Hadis riwayat Bukhari. Dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaysa alaika syai', tidak ada kewajiban zakat pada emas sehingga sebelum mencapai 20 dinar, ya. Lalu bila memiliki 20 dinar dan genap 1 tahun maka di dalamnya terdapat kewajiban zakat sebesar setengah mithqal. Nah, hadis riwayat Abu Dawud. Nah, dan juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu kana ya'khud min kulli 20 mithqalan isfa mithqal. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil setengah mithqal dari setiap 20 mithqal. Disebutkan oleh Ibnu Majah. Kemudian pembahasan yang ketiga, syarat-syarat zakat emas dan perak. Ya, syarat zakat emas dan perak. Yang pertama yaitu mencapai nisab sebesar 20 mithqal untuk emas. Ya, 20 mithqal ini atau disebut juga dengan 20 dinar. Ya, 20 dinar. Saya sebutkan di sini, ya. 20 dinar. Atau setara juga dengan 85 gram, ya, 85 gram emas. Nah, jadi 20 mithqal itu setara dengan kurang lebih 85 gram emas. Walaupun ada khilaf 83, tapi yang jumhur itu 85 gram emas. Dan untuk nisab perak itu setara dengan 200 dirham. Ya, untuk perak setara dengan 200 dirham. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa fi maduna khamsin, laisa duna khamsi awaq sedekah." Pada perak yang kurang dari 5 uqiyah itu enggak ada kewajiban zakatnya. Dan 1 uqiyah ini setara dengan 40 dirham. Jadi kalau 5 uqiyah itu 200 dirham. Nah, dan nisab perak ini 200 dirham ini kalau kita ubah ke gramnya, gram perak itu senilai dengan 595 gram perak. 595 gram perak. Juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentangnya. Kemudian di sini disebutkan para ulama berijma bahwa nisab perak itu sebesar 5 uqiyah, 200 dirham, nisab emas itu 20 mithqal atau 85 gram emas.
Nah, di sini disebutkan syarat-syarat umum lainnya yang telah dijelaskan berkenaan dengan orang yang wajib berzakat. Ya, tadi sudah disebutkan syarat zakat yaitu Islam, dia merdeka, dia memiliki kepemilikan yang sempurna, dan juga berputarnya haul serta sampai nisabnya. Terkait tadi yang sempat disinggung ya, untuk uh, zakat zakat uang ya, karena berbeda antara emas dengan perak ya. Kalau emas kan sudah 85 gram emas ya. Kalau sekarang 1.500.000 dikali 85 itu setara dengan 127.500.000 ya, 85 gram emas ya. Kalau perak itu sebesar 595 gram perak ya. Kalau satu perak sekarang berapa? 1 gram perak 1 gram perak setara dengan 16.000 ya. 1.000 dikali 595 ya. Kalau dikali dengan 595, kalau 16.000 berarti sekitar 9.500.000-an ya. 9.500.000. Nah, jadi para ulama diantaranya Lajnah Daimah, Ayah Kibar Ulama Saudi Arabia, Majma' al-Fiqh al-Islami, Rabita al-Islami ya, itu menetapkan untuk apa namanya, dengan sebab kemaslahatan yang besar untuk kaum fakir miskin ya, bahwasannya nisab untuk mata uang diantaranya uang kertas itu diambil dari nisab yang terendah diantara emas dan perak. Kalau kita hitung tadi nisab yang terendah dapatnya pada perak dan angkanya jauh sekali ya, 9.500.000, yang satunya tadi di atas seratusan juta ya. Kalau sudah dapat nilai 595 gram perak ini ya, maka sudah masuk nisab dan mulai dihitung haulnya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi untuk amannya, sebagaimana juga pendapat para ulama lajnah, kita ambil dari nisab yang terendah, nisab perak. Jadi 9.500.000-an itu sudah masuk nisab mata uang kertas atau mata uang saldo yang kita miliki. Nah, jadi hati-hati kita yang punya tabungan dihitung dengan baik nisabnya dan juga haulnya. Jangan sampai kita termasuk orang yang lalai dari membayarkan zakat ya, dari membayar zakat. Kemudian kita lanjut ke bagian yang keempat, penggabungan antara emas kepada perak. Ya, di sini disebutkan nggak boleh digabung antara emas dan perak untuk menyempurnakan nisab. Ya, dan ini ada khilaf tentunya, dan ini pendapat yang sahih. Karena emas dan perak itu jenisnya berbeda, jadi nggak boleh digabungkan nilainya antara satu dengan yang lain. Seperti halnya yang di sini analogikan dengan unta dan sapi pada hewan ternak ya. Nggak bisa digabungkan antara nisab unta dengan nisab sapi. Begitu pula jawawud dengan gandum pada bahan pangan, bahan makanan. Ya, meskipun tujuannya sama, sama-sama untuk hewan ternak, sama-sama sebagai hewan ternak, sama sebagai bahan pangan. Ya. Nah, nah, dan disebutkan dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walisafi maduna khamsi awak sodakoh. Ya. Kurang tidak pada perak kurang dari 5 ukiah itu nggak ada kewajiban zakat. Dan di sini nggak ada penggabungan antara emas dan perak ya. Dan di sini disebutkan pendapat bolehnya menggabungkan antara emas atau perak untuk menyempurnakan nisab tersebut. Maka mengharuskan wajibnya zakat pada perak yang kurang dari 5 ukiah
ya, bila ada emas yang melengkapi nisabnya. Ya. Nah, sementara hadis ini mencakup kondisi ketika seorang memiliki emas yang bisa menyempurnakan 5 ukiah perak dan apa namanya ataupun tidak, ya, ataupun tidak menyempurnakan 5 ukiah. Ya. Dari situ apabila seorang memiliki 10 dinar emas ya dan juga 100 dirham perak, maka tidak ada kewajiban atasnya ya. Karena emas zakati sendiri dan juga perak dizakati sendiri. Alam. Nah, kemudian masuk ke bagian yang kelima, zakat perhiasan. Ya, zakat perhiasan. Di sini disebutkan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kewajiban zakat perhiasan yang disiapkan untuk disimpan dan disewakan. Ya, jadi yang disimpan dan juga disewakan. Serta perhiasan yang diharamkan. Nah, itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Di sini dianalogikan seperti seorang laki-laki yang punya cincin emas, memakai cincin emas, ataupun seorang wanita mengenakan perhiasan yang dibuat dalam bentuk hewan atau dalam perhiasannya itu ada bentuk hewan, sesuatu yang diharamkan. Nah, itu wajib untuk dizakati. Adapun perhiasan yang disiapkan untuk penggunaan yang mubah dan untuk peminjaman, nah, maka pendapat yang sesuai dari dua pendapat kalangan ulama adalah wajibnya zakat padanya. Ya, ini pendapat mualif ya, pendapat madhab Hambali ya. Sampai perhiasan yang mubah atau perhiasan yang untuk dipinjamkan itu juga wajib untuk dizakati. Ya, tentu di sini ada khilaf para ulama di antara madhab ya, termasuk madhab Syafi'i itu nggak wajib ya. Nah, di sini dalilnya ya, keumuman dalil-dalil yang mewajibkan zakat pada emas dan perak ya, cukup perhiasan dan juga lainnya. Dan yang kedua, hadis diriwayatkan oleh ashabus sunan ya, kutubus sunan dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya. Yang disebutkan seorang wanita datang ke Rasulullah SAW, itu ada anak perempuannya pakai 2 gelang besar dari emas, ya maka Rasulullah SAW bertanya tentang penunaian zakatnya. Dari situ kita tahu bahwasanya gelang yang dipakai sebagai perhiasan itu juga diwajibkan zakat oleh Rasulullah SAW yang disebutkan. Nah, hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kemudian ya, dalil ini yang kemudian menjadi pendalilan untuk mendukung pendapat yang juga mewajibkan untuk zakat perhiasan yang dipakai zakat perhiasan yang dipakai secara mubah ya. Kemudian yang ketiga, pendapat yang mewajibkan zakat perhiasan ini lebih hati-hati ya, dalilnya ini lebih untuk kehati-hatian ikhtiar ya, dan lebih membebaskan dari tanggungan. Nah, sebagaimana dalil secara umum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Tirmidzi, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan kepada sesuatu yang tidak meragukan atau yang meyakinkan. Nah, ya. Sekali lagi di sini ada khilaf ya mazhab Syafi'i dan disebutkan di mata Nabi Syuja Ghayatul Takrib tidak ada zakat pada perhiasan yang mubah ya. Seperti cincin perak bagi laki-laki karena itu mubah dipakai sebagai perhiasan itu enggak ada zakatnya disebutkan ya. Atau gelang emas bagi wanita karena gelang emas boleh dipakai untuk wanita maka dan itu dipakai sebagai perhiasan ya disebutkan tidak ada kewajiban zakatnya ya. Nah, ya dan untuk yang lebih kehati-hatian ya kita ambil pendapat dari mu'alif di sini madhab Hambali yang lebih baiknya dikeluarkan zakatnya. Nah, kemudian bagian yang keenam zakat harta perdagangan ya, zakat harta perdagangan atau urut tijarah. Nah, dari kata al-urut jamak dari kata art atau arat ya, yaitu sesuatu yang disiapkan oleh seorang muslim untuk diperdagangkan. Nah, dan di sini disebutkan jenis harta yang paling umum dan paling luas cakupannya ya,
Dan di sini disebutkan bahwasanya pedagang itu bukan menginginkan zat dari barangnya, tapi keuntungannya dalam bentuk emas atau perak atau mata uang. Ya, karena al-urud itu dari artinya secara bahasa sesuatu yang nampak sebentar, ya, karena dipakai untuk menghasilkan keuntungan. Dan di sini disebutkan zakat pada harta perdagangan itu wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum. Nah, secara umum surah Dzariyat ini. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di surah yang lain Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Usaha kalian yang baik-baik di antaranya adalah perdagangan. Nah, juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Muadz bin Jabal. Nah, dan di sini disebutkan ya apa namanya syarat wajib zakat pada harta barang dagangan. Yang pertama yaitu proses memilikinya harus dengan jalan perbuatannya sendiri. Ya. Nah, seperti dia membeli ataupun menerima hadiah. Sehingga proses warisan dan yang semisalnya ada sesuatu yang didapatkan secara paksa tidak masuk dalam kategori ini ya. Nah, jadi harus dengan jalan perbuatannya sendiri. Kemudian yang kedua, tujuan memilikinya harus dengan niat berdagang, ya, harus dengan niat berdagang. Nah, kemudian yang ketiga nilainya harus mencapai nisab. Nah, dan terkait hal ini disebutkan selain daripada 5 syarat. Dan itu adalah Islam, merdeka, kepemilikan sempurna, berputarnya haul, dan juga nisab. Nah, lalu bila sudah berputar 1 tahun Hijriah haul, maka harta perdagangan diperkirakan nilainya, ya, ditaksir nilainya dengan menggunakan standar emas atau perak, ya. Dan bila nilai dari barang dagangan tersebut telah mencapai nisab, maka wajib zakat sebesar 2,5% darinya. Ya. Nah, dan di sini disebutkan dalam menetapkan nilai barang dagangan, harga saat barang itu dibeli tidak dijadikan patokan karena nilainya berubah-ubah, bisa naik turun, ya. Tetapi yang dijadikan pertimbangan itu adalah nilai barang saat haulnya telah sempurna, ya, berlalu. Nah, dan di sini juga ada khilaf ulama yang paling aman, kehati-hatian ya di nilainya, dihitungnya berdasarkan nilai barang saat haulnya telah sempurna, bukan saat barang beli. Walaupun di sana ada pendapat yang menunjukkan nilai dari harga belinya ketika belinya. Nah, pola alam. Sampai yang kedua ya. Nah, selanjutnya bab ketiga zakat hasil bumi. Ya, kita masih ada bab 3, bab 4, dan bab 5. Nah, bab 3 ini sedikit saja. Insya Allah ya, kita sambung di pertemuan berikutnya insya Allah karena waktunya sudah 10.27 WITA. Insya Allah sampai di sini pertemuan kita malam hari ini kita cukupkan ya, di pertemuan berikutnya kita kejar di bab ketiga sampai bab yang terakhir, bab yang keenam ya. Dan di pertemuan berikutnya kalau ada waktu kita langsung sambung juga di bab nikahnya insyaallah taala. Demikian Anda kembalikan kepada admin ya, mungkin apabila ada yang bertanya. Nah, aku qauli hada, aku ma tasmaun, astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat astaghfirullah wal ghafurur rahim. Syukran jazakumullah khairan barakallahu fikum. Nah, pada